6 tahun di sekolah bareng aku lho Icah. ST 3 tahun, STM 3 tahun. Iya. Ayo. Share ya. Ya. Share. Ayo, terima kasih. Ya. Nah, ini hasil karya teman saya, prestasi teman saya, Saudara Slamet Susarwon. Ya itu tadi saya tanggal 5 Tanggal 5 Maret ya apa? Nah, kakek rawo kok melalui Nah, ya kasih aja. Ini teko. hari ini Maret tanggal 6 teko. Pak Pri Bisa bisa ya. 5 Maret bisa Pak Bri? Siap. dengan adanya subsidi silang. Ya. Subsidi silang gitu ya. Yang nanti bisa membantu semuanya yang teman-temannya pokoknya semuanya daftar, nanti siapa yang mau menambahi ya silakan, itu aja ya, saya. Ngerti aku, apa kowe maling apa ora? Aku ora ngerti to. Nek ngene cetha to. Nah, kowe saiki cerita, Bang. Saka awal, saka tahun 76 sampai sekarang singkat saja. Matur nuwun. Ya. Wektanipun. Ya. Cerita sing basa tepanan Jawa objektif wis- ae. Basa Jawa wis rada Wah, angel. saya basa Jawa Basa ae. Indonesia ya rada lali. Iya. Jadi campur-campur ya. Jadi sewaktu saya Singkat wae cepet. lulus dari STM, Ya. itu aslinya itu saya minder. Mindernya itu karena teman di kampung do kuliah, teman-teman lulusan STM yo do kuliah, sementara saya tidak bisa untuk kuliah. Akhirnya saya pergi ke Palembang, KRP, kerja. Oh, iya. Dan kebetulan sudah bisa kerja Oh, ya. di suatu kontraktor, termasuk mekanik ya operator, alat berat, bulldozer, welder, grader, ekskavator itu udah harian. Nah, tiba-tiba di jalan ketemu seseorang yang pengen daftar di diploma. Saya nggak tahu apa itu diploma. Diceritani calon guru pegawai negeri. Nah, dijai daftar. Wong cahe ayu atau belum. Akhirnya daftar. Cari persyaratannya. Dan sampai dengan tes aku ditompo dhek ora. Aku mutung metu lek kerja apa melu dadi guru ya. Ya. Saya tanya orang tua. Yes, tak karemu. Nek pegawai negeri iki ibarat kapal perahu nyebrang lautan nang pulau, kena ombak gede ora arane ker. Nek kowe nang perusahaan kuwi mbono kuat, ning sewaktu-waktu kena ombak bisa tenggelam. Pikir dong. Ya wis. Aku mikir milih pegawai negeri, akhirnya ya aku jadi guru lebar sekolah. Nek intine cuman gini. Ya, piye wis. Intine sih Ngerkoso-ngerkosone aku ya. Nganti bocah lahir kuwi wae apa. Mikir nek setahun nak apa maksudnya nek normal. Nek iki kuwi cukup dilalai jalan kon operasi. Wah, menjadi 10 kilo kok. Tan operasi 6 kilo. Aku mikirnya ya wis nyang-nyangan ra apa-apa padha lenganu 4 kilo. 4 kilo ning kontan. Aku kan di desa di kilo diusir saka Alhamdulillah nang kono ono pelistrikan pedesaan, ada listrik masuk desa saka Semarang to masuk nang konoan. Direktur jenenge tak elinge ya daeng aku sok jagongan, kalau jagongan aku sok gitar lu. Kok kamu bisa gitar ya? Ngono karo. Nah, terus kamu mau di kerja di PLD mana pelistrikan desa. Oh, siap mau. Kau dolanan, ya besok bawa jasa ke Semarang. Kau na Semarang aku. Nah Semarang itu putih Pak Iswanto. Kau mesin, wah, wes kayak ditek, SK-nya ditek loh, wes tugas, segala bakal, tugas sebat tugas rampung, lep pirang tahun tak, mlebu PLN, mana ini presiden ganti PLN, wah ini nanti pindah, wah besok kabupaten Jawa Tengah ini gunung Semarang. Nah aku cah limo, ono cah, untine Karanggude, ono cah
wong ngendi-ngendi ku cali Mananggawa kuwi kayak kabupaten wis ngono tok. Gerubung iki kisah mesin, kayak DPU. Ngono ngono wae nang kayak DPU, anak DPU. Terus aku takon, anak DPU tengen Pak ini terus slender aku musen aku gampang waduh nang slender aku. Iya. Kalau pernah kono pirang tahun ya kepengin ke Pak Aso kae aku kira ra kita menawa sekolah untuk kita sekolah era rampung kata. Setelah terakhir njek ijazah apa kan? Satu. Karo kene pun gawe anu sarep ben madak kancane tapi nang kono rampung anjur. Pindah nang DPU terus. Yo perlengkapan perbengkelan jasa ngawasi dalan akhirnya terakhir mana aku cerita Pak Sarwo pernah saya jadi komandan pemadaman ke Pak Sarwo aku melu mandoni kuwi ku dhek kobongan kae Apa ya? aku berarti ning kabupaten. ning dilalah saya tuh lihat aneh nang DPU gaweane teknis. Ning nek wong ngertine aku kudune mlebu nang Dignas wong senengane aku olahraga, ono badminton panitia, bal-balan panitia. Itu mesti sing tukang ngono kuwi senengane. Karo nek ono hiburan-hiburan nyanyi-nyanyi, aku hati kecil akeh kok nang DPU lucu ngono kare. Di Jogja apa namanya? Telepon Bang lo. Ya. Jogja. Terus saya nggak jadi si Sugeng Tembong itu kayak ngajak, yuk aku nih saya. Oh ya udah sana. Bisa ketemu Sugeng pas mau berangkat. Terus habis itu lulus ke Jakarta. Masuk ke sana, ya di apa ya? Bayaran, ya udah jauh lah. Terus selama itu kembali nggak bisa kerja di kantornya di kantor. Nah, tahun 2015 ya pensiun. Ya, habis itu ya udah di rumah kadang nggak ada juga dan di rumah ya saya dua udah mentas semua cucu satu gitu. Aku kantor-kantor aku ngerti ya baru lulus Jogja ada sekolah. Madiro, Barkono Heeh. sampai rampung teori, terus skripsi enggak dusene ke UGM Pak. Ke apa kuwi? Tugas belajar yang Amerika. Aku sambil ngerampung skripsi kerja di Jakarta. Jakarta ngerampung ke ibuku meninggal. Ya aku balik ke Magelang. Kerja meneh sampai akhirnya aku ora iso ngerampungke kuliah tapi aku wis golek duit. Golek duit aku kekendelen. Spekulasi. Akhirnya aku bermasalah. Yuk akhirnya menikah di anak loro. Pas di anak loro kuwi pisahan terjadi tahun 97. Tapi aku di prinsip selama kita masih sehat hidup rezeki selalu ada. Oh iya betul optimis. Terus setelah itu aku sampai sekarang sendiri. Ya. Segitu aja kan. Oh ya. Kok iso dadi profesor ki dhisik ki piye lara-lara ngono lho. Ya. Aku sekolah SMA. STM kok STM. STM daftar, kalau Priat Moko ngeluru daftar. Akhirnya aku ketompo nang fisika, Priat Moko nang kimia. Nang fisika tahun pertama, tahun kedua ternyata nang UGM yang ngetop untuk beasiswa. Petang tahun terus menerus untuk beasiswa. Untuk beasiswa ya aku orang minta orang tua aku kasih duit karena aku bisa self support gitu loh. Balik Sempat terus dengan saiki. Oh, di sekolah nang Australia iki mergo di perusahaan. Di perusahaan. Di perusahaan terus sekolah nang Australia. Ya terus ada panggilan sama UGM, aku balik nang UGM, terus sekolah dari S2 terus dikirim nang Amerika. Terus nang Amerika nang kono tambah anak loro. Terus S3-ne nanti ngene. Aku S2 nang Amerika. Balik S2 nang Amerika, nanti tambah anak loro, balik nang Indonesia meneh. Apa namanya tambah anak. Terus akhirnya nggak jadi dokter, jadi profesor kan sampai sekarang ini. Anak profesor yo ki bidangnya apa har? Wah, bidangnya ini Apa gawe manci, apa gawe slender, apa gawe sendro? agak mengherankan ya. Apa Itu nanomaterial. Oh material. Nanomaterial. Contohnya bahasanya gawe
permukaan laptop bangsane ngono Oh iki. gitu Yang ya. apa namanya benda-benda yang ukurannya nano gitu ya. Oh ya. Ukurannya satu rambut dibagi 1 juta gitu. Oh gitu ya. Jadi mungkin yang ini Praiso. apa namanya uang duku kayak bisanan kabeh. Ya. Tapi itu salut tapi ya. material, Ya. gawe baterai sing ukurannya sangat cilik ya super kapasitor sing kapasitor cilik sing muatannya gede kayak gitu kayak baterai itu gaweanku seperti itu. Oh, iya. Ya, jadi Ya betul. jadi penuh dengan hitungan nah itulah apa namanya sekilas Saya kira sini ben marem. Mau kayak lebar. Untuk beasiswa kuwi syaratnya kok kodes alhamdulillah piye kuwi biyen kuwi. ya itu beasiswa ini pokoknya syaratnya aku memang ngeterapin Pak Eko ini Oh, piye? jadi nang STM kowe nek sholat pokoknya sholat 12 rakaat sholat duha. Oh ya. Ketika itu beasiswa diangkat aku Ya. Matur nuwun. alhamdulillah. Oke. Sip ya. Oke. Terima kasih. Saya dulu lulus STM itu terus sebetulnya disuruh oleh Pak Biono. Oh Pak Gano guru pasti itu. Nah, Div-In. Oh Div-In ya. Guru Div-In. Ngerti saya. Nah, saya suruh masuk jurusan ilmu pasti alam. Ilmu pasti. Matematika. nek Iya, iya. sekarang. Suruh masuk ke jurusan ilmu pasti alam IPA, FIPA. Nah itu bagus sekali kata Pak Yono. Oh ya. Terus saya mendaftar ya sama Harsoyo. Harsoyo, bareng itu mendaftar. Tapi kemudian yang Harsoyo itu milih fisika, saya sebetulnya disuruh ilmu pasti, Pasti ya. matematika itu. Saya cuma lihat tulisan itu, loh, nek masuk matematika itu nanti saya lulus jadi guru saya gitu. Lulusnya jadi guru matematika itu. Iya. Saya nggak seneng. Terus saya lihat ada tulisan kimia. Nah, saya kan dari STM gitu mikirnya gitu. Saya itu kepengen besok nek lulus ya kerja nang pabrik gitu loh. Mikirnya begitu, tidak berpikir yang lain. Berpikirnya mikir besok nek lulus kepengen kerja di pabrik gitu loh. Nah, saya milih kimia gitu. Sebetulnya saya nggak mikir kimia itu angel apa enggak, itu saya nggak tahu. Takon Kasiano sak kimia. Fisika kan ada pelajaran fisika, kimia ya ada Pak Kasianus ya. Itu Pak kan nggak pernah diajarin, nggak pernah ngerti kimia itu gimana. Terus saya daftar itu. Nah, saya matur Pak Giono lagi, Pak Giono. Ini saya diterima di kimia. Nah, Pak Giono bilang, waduh aku kurang ngerti, aku kurang ngerti kimia, kurang ngerti. Aku ya aku belajar dewe gitu. Nah, saya kan bingung itu, mikirnya gimana gitu. Terus Pak kalau kuliah itu, ya kuliah itu ada praktikum itu toh, praktikum kimia gitu ya saya nggak ngerti kimia itu gimana gitu loh, nggak ngerti saya. Terus ya wis pokoknya kuliah gitu. Kuliah gitu. Nah, waktu itu ya sama seperti Harsoyo itu, saya dapat ikatan dinas. Oh ya, syukur ya. Saya Alhamdulillah. dapat ikatan dinas beasiswa, ikatan dinas. Nah, waktu itu ya membantu karena bapak ibu saya itu nggak punya gitu. Iya. Waktu saya masuk daftar kuliah itu lalu kamu yang mau bayari siapa gitu. Nah, itu dapat ikatan dinas itu bisa sampai mendukung. selesai. Nah, kemudian penelitian itu, waktu penelitian mau selesai itu, saya suruh penelitian pestisida. Nah, saya ya nggak ngerti pestisida itu kan pertanian gitu. Nah, ilmunya pertanian itu saya mempelajari itu. Ya saya dibiarkan begitu sama pembimbingnya itu. Terus kemudian ada yang bantu itu teknisi itu ya suruh saya bekerja sendiri. Gitu, saya nggak tahu kok seperti pertanian itu, orang pertanian pestisida. Terus setelah itu lulus, teman-teman saya pada lulus bulan Agustus kalau nggak salah lulus itu. Loh, kamu kok lulus? Aku kok nggak lulus gitu dong. Terus itu kamu bilang sama dosennya
Terus saya bilang dosennya saya boleh lulus. Oh. Lalu November itu saya lulus. Lalu disuruh ada yang dosen-dosen bilang saya suruh menjadi dosen. Oh gitu, perjalanannya hidup Pak, gitu. saya kan di bekerja itu ya, Ah. saya disuruh menjadi dosen. Ah, Dulu saya waktu mau masuk ah. kuliah itu mikir itu nanti saya nggak mau jadi guru itu toh. Ah. Nah sekarang kok saya milih jadi dosen itu. Jadi guru Jadi guru. Ya itulah perjalanan hidup gitu. Sing ora dinyonot kewujud. Terus lebar pun nang luar negeri barang. Oh itu sampai Perancis saya. Oke, tukang Prancis barang lho cak iki. Oke. Orang mainan iki. Tapi ya di sana nggak lama. Heeh. Saya di sana lagi bingung lagi. Suruh belajarnya mikrobiologi. Dulu waktu penelitian. Saya juga bingung manggil, orang tua saya juga tidak mampu, saya anak tunggal waktu itu. Terus mencari pekerjaan, mendaftar ke pabrik saya di Karangjati itu, Kamaltek dulu, Oh. lalu sama di PT Tertaraya Mina Pekalongan, Pengalengan. Ya. Nah, dalam waktu antara bulan 2 bulan saya bikin lamaran ke sana terus ada saudara nawaran dari lamaran gue mlebu Taraweh tatap wis balok apa bisa spekulasi bikin lamaran terus langsung itu sistemnya gugur, cek kesehatan di RST pertama, cek lulus, begitu lulus langsung kirim Semarang transito tes jasmani dan apa tertulis. Nah itu belum saya sudah pulang nunggu panggilan kalau dilulus kan. Ya saat itu begitu panggilan itu 3 itu panggilan semua ke Karangjati, Pekalongan panggilan semua. Itu jarak antara dalam waktu 2 minggu 3 itu manggil semua. Jadi tentara nih. Lah saya pertimbangan sama orang tua dan keluarga, Tentara Pak. pikir-pikir ini sudah positif untuk selamanya gitu. Ya. Nah, akhirnya saya memilih pertimbangan itu. Berangkat pendidikan, Gombong, selesai 4 bulan ya. 4 bulan terus Surabaya pelantikan, terus ditempatkan di Semarang, di Aranu, Jatingaleh. Oh, Jatingaleh. Nah, di sana selama 10 tahun. Nah, selama di sana saya tahun itu masuk 77 ya. Terus saya menikah 82, istri ya dari sini Magelang aja, dari Jombang terus di Semarang sampai begitu nikah 82 sampai 88 saya melaju Semarang sana. Melaju. Ati bojomu ora ono barangnya? Itu saya sudah pindah di sini. Wis pindah kene. Saiki bojo saya sing bojone kedua ngono Mas. Ya. 88 pindah Temanggung. Nah, terus saya 88 di Temanggung, di Kodim, terus ke Koramil, ke Koperasi, ke Koramil lagi, terakhir di Koramil Pring Surat. Itu 10 tahun ya. Dari STM ya anu seperti biasa nikah terus nyopir. Pekerjaannya supir tuh lama. Nah, nyopir tuh lama. Ya, mobilnya sendiri itu nyopir sampai mana ya jurusan Magelang Wonosobo itu lama. Akhirnya ambil itu ya bukan milik sendiri yang mobilnya milik orang tua. Nah kita usaha untuk berdiri sendiri, kita ambil kredit mobil sendiri. Kita ambil kredit mobil itu Kijang. Nah jurusannya itu Magelang Gerabak gitu. Nah selama itu 5 tahun kreditnya lunas, mobil saya jual. Saya alihkan buat jualan, beli dasaran dan seisinya. Nah mulai dari itulah saya menjadi seorang
apa ya, pedagang lah istilahnya seperti itu. Wira swasta. Nah, wira swasta. Tapi ya dengan itu. Iya. Tapi sebelum itu juga kita merasakan di bawah sekali ya dulu. Saya juga pernah jualan itu plastik kresek, plastik setengah kiloan, 1 kiloan. Itu saya keliling sampai Purworejo, Kutoarjo, Ngombong. Nah itu pakai sepeda motor. Itu pernah saya alami seperti itu ya, untuk dulu untuk mandirilah istilahnya kita, dan sampai beban orang tua kita harus bekerja. Walaupun itu uang bayarnya sedikit tapi kita jalani. Nah mulai kita jualan itu alhamdulillah peningkatannya itu peningkatannya lebih cepat daripada kita nyopir. Saya nyopir itu risikonya terlalu tinggi, jadi saya ambil alih aja ke wira swasta. Anjuk lara-lara iki bisa di bojo telu ki piye? Nah, Kapan lho ana apa? Aku ora iso ngono. Padahal kowe ya ora bagus lho. Bojone telu. Apa kowe? Nah itu karena kita Aku dedet mergone ya. bukan karena itu ya. Kalau memang uang itu bukan jaminan untuk mencari kebahagiaan. Tapi istri juga belum tentu bisa membahagiakan suaminya, maka karena ada ketidakcocokan, ada kekurangan, tapi kelebihannya banyak lah, itu istilahnya. Jadi kita